Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah, mari kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, Allah akan memberikan nikmat, rahmat, dan barokahnya lebih banyak dan lebih baik lagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, seperti biasa mari kita awali terlebih dahulu pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum kita memulai belajar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia dan selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita lanjutkan pembahasan materi kita, yaitu terkait tentang akhlak manusia, khususnya akhlak orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran sebagai wahyu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah di bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Furqan ayat yang ke-30, Allah membuat pernyataan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah menyampaikan bahwa Rasul telah berkata, ya Rob, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Hadirin wal hadirat, saudara yang berbahagia, sebagai pengantar pada materi tentang akhlak manusia terhadap Al-Quran ini, perlu kita pahami sedikit tentang historisitas Al-Quran. Bulan Ramadan, meskipun tidak termasuk dalam kategori Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, tapi Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan kita sering menyebutnya dengan istilah bulan suci. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan di bulan Ramadan itu juga Allah menurunkan Al-Quran. Awal diturunkannya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan,
yang kemudian dikenal sebagai hari Nuzulul Quran. Di dalam surat Al-Qadar ayat 1 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam qadar, malam penentuan. Di dalam surat Ad-Duhan disebut dengan istilah lain, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kami Allah lah yang memberi peringatan kepada manusia. Nah saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, lantas kapan malam qadar, malam yang diberkahi itu terjadi? Malam itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian di ayat yang lain dijelaskan bahwa di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran terjadi pada Yaumal Furqan, Yaumal Takol Jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Itu hari Furqan, hari yang membedakan antara pasukan kafir dan pasukan musyrik Mekah, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Nah, di saat terjadi Perang Badar. Jadi Al-Quran itu mula-mula diturunkan ke dunia ini terjadi pada bulan Ramadan. Dan tanggalnya sama dengan tanggal terjadinya peristiwa bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan umat Islam dan pasukan kaum musyrikin Quraisy Mekah di lembah atau dekat dengan sumur Badar, sehingga kemudian dikenal dengan nama Perang Badar. Para ahli sejarah Islam kemudian berpendapat bahwa Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, tahunnya adalah tahun kedua Hijriah. Tapi yang di sini diambil adalah Yaumal Taqol Jam'an. Hari bertemunya dua pasukan. Tanggal berapa? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Al-Quran itu mula-mula diturunkan ke dunia ini di Gua Hira terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun pertama kenabian atau tahun 610 Masehi. Nah, lantas apa fungsi Al-Quran itu diturunkan? Untuk apa Al-Quran tadi diturunkan? Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai satu hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua sebagai bayinah, sebagai penjelas dari petunjuk itu. Yang keempat sebagai furqon, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang bengkok dan yang lurus. Nah itulah Al-Quran berfungsi untuk itu. Hingga di dalam surat Al-Baqarah tadi disebut hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, hadirin wal hadirat, saudara yang berbahagia, secara khusus sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itulah fungsi Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua dinyatakan Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran juga secara khusus sebagai asyifa, syifa'u lima fis sudur, sebagai obat yang ada di dalam dada, yaitu
al-qalb. Quran adalah obatnya hati, bukan obat fisik, tapi obat hati. Sebagai rahmah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Begitu sayangnya Allah kepada manusia, maka Al-Quran diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia tidak sampai terjerumus dalam kubang kesesatan, tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Maka karena sayangnya Allah kepada manusia itulah manusia diberi Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi rahmat, bentuk kasih sayangnya Allah kepada manusia. Dalam surat Al-Isra Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah lil mu'minina wala yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, dari menjadi syifa, menjadi obat yang ada di dalam hati, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu menambah kepada orang-orang yang zalim keraguan di dalam hatinya. Jadi kalau tidak beriman, ya Al-Quran itu hanya menjadi bahan olok-olokan, hanya menjadi bahan bulian saja. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, fungsi Al-Quran berikutnya yaitu sebagai at-tanwir, sebagai an-nur, sebagai pencerah, sebagai cahaya bagi umat manusia, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan, yukhrijun nas minadz-dzulumati, mengeluarkan manusia dari kegelapan, kejahiliahan, kebodohan, ilan nur, menjadi umat yang tercerahkan, menjadi umat yang bermoral, dan bahkan menjadi umat yang terbaik, yang disebut khairu ummah, yang mampu mencerahkan dirinya sendiri dan memberikan pencerahan kepada orang lain. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama Allah menyatakan Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kejahiliahan, kepada cahaya yang terang benderang, kepada peradaban yang berkemajuan dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Itulah fungsi Al-Quran sebagai an-nur, sebagai at-tanwir, sebagai pencerah kehidupan manusia. Dan fungsi Al-Quran tersebut, maka secara keseluruhan diturunkannya Al-Quran adalah untuk mengobati penyakit akidah, penyakit akhlak, penyakit sosial keagamaan masyarakat, dan untuk membentuk tatanan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga manusia betul-betul bisa menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110 Allah menegaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, kan tetapi kebanyakan dari mereka termasuk orang-orang yang fasik. Hadirin wal hadirat yang berbahagia dan dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui historisitas Al-Quran,
fungsi diturunkannya Al-Quran, maka yang ketiga yang perlu kita pahami adalah bagaimana sikap kita, sikap manusia, sikap orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Secara garis besar, sikap manusia menanggapi diturunkannya Al-Quran terbagi menjadi tiga. Apa saja? Pertama yaitu sikap ingkar, kufur, dan mendustakan, bahkan menantang Al-Quran. Orang yang demikian termasuk dalam kategori orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, juga kalangan orientalis, yaitu orang yang belajar tentang Al-Quran, tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran hanya dijadikan sebagai bahan penelitian ilmiah, sehingga ketika mereka mendapatkan kebenaran Al-Quran, mereka masih sulit sekali untuk mau beriman. Itulah kalangan orientalis. Kemudian sikap yang kedua yaitu sikap ragu-ragu antara menolak dan menerimanya. Dan sikap yang ketiga, di depan ada satu ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 30, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berkeluh kesah kepada Allah dengan mengatakan waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah SAW berkata, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya Robbi wahai Robku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Inilah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang ragu terhadap Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menjadi sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Nah, lantas bagaimana bentuk sikap mahjuro orang meninggalkan Al-Quran itu? Yang pertama yaitu ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-55. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum sa'atun baktatan au ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Hingga datang kepada mereka saat kepastiannya dengan tiba-tiba. Atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Jadi orang-orang yang ingkar itu selalu ragu akan kebenaran Al-Quran. Yang kedua, berpura-pura tidak mendengarkannya. Cuek. Nah, ini ada di antara manusia itu yang cuek, mungkin ya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, hadirin wal hadirat yang ada ini apakah juga termasuk yang ini, yang cuek ini. Digambarkan oleh Allah di dalam surat Luqman ya ayat yang ke-7. Wa idza tutla alaihi ayatuna wala mustaghbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqron wa basyirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Al-Quran, dia berpaling dengan menyembuhkan diri. Seolah-olah dia ya belum mendengarnya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Seakan-akan di telinganya ada sumbatan yang menutup. Karena itu beri kabar gembira. Mereka yang berbuat demikian itu dengan azab yang sangat. Nah ini ada ya di antara manusia itu yang cuek ya, yang tidak mau peduli, tidak mau mendengarkan seruan-seruan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, mengingkari ya, mengufurinya, berpaling darinya. Diceritakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-23. Allah menyatakan alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab
yaitu Taurat. Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling. Dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Inilah orang-orang yang ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, apakah itu Taurat, Injil, Al-Quran, mereka mengingkari, mengkufuri, dan berpaling dari kitab-kitab Allah itu. Kemudian sikap yang keempat, mahjuro yang keempat, yaitu mengganggu dengan membuat hiruk pikuk. Nah ini ya, jadi Allah menyatakan ada manusia itu yang begini. Wa qala ladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal fihi la'allakum taglibun. Dan orang-orang yang ingkar berkata, jangan kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini. Dan buatlah hiruk pikuk, buatlah saingan untuk menandingi bacaan-bacaan Al-Quran itu supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ada orang yang ketika dibacakan Al-Quran tidak suka, kemudian disaingi dengan bunyi-bunyian, hiruk pikuk, musik-musik, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu dan sebagainya. Karena tidak mau Al-Quran dia dengar. Dan bahkan yang terakhir yaitu melarang orang lain mendengarkannya. Jadi orang mendengarkan itu dilarang, dihalau. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, dan yang paling ekstrim dari sikap mahjuro terhadap Al-Quran itu adalah menyerang dan bahkan mencederai orang yang membacanya. Surat Al-Hajj ayat yang ke-72 digambarkan oleh Allah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkara yakadzuna yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang kafir. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, yang saat itu membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang musyrikin Mekah yang ada di dekat Ka'bah. Kemudian karena mereka tidak suka diperdengarkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran, orang-orang musyrikin Mekah beramai-ramai kemudian memukuli Abdullah ibnu Mas'ud sampai pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali, sehingga akhirnya Rasulullah SAW kemudian menghentikan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud itu. Inilah sikap orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran mereka jauhi, Al-Quran mereka tinggalkan. Nah, yang berikutnya adalah sikap menerima, sikap beriman. Tadi kan sikap mahjuro, sikap mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana sikap orang yang beriman, sikap orang yang menerima Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman hidup dalam kehidupannya ini. Meskipun demikian perlu disadari juga bahwa orang yang menerima Al-Quran sebagai kitab sucinya belum tentu sudah akrab dengan Al-Quran. Coba Anda renungkan, sampai seberapa diri Anda akrab dengan Al-Quran. Jangan sampai sudah mengaku Al-Quran adalah kitab sucinya, tapi ternyata kurang akrab dengan Al-Quran. Ketika ditanya hal-hal terkait dengan Al-Quran, ternyata dia tak tahu dan bahkan tidak paham. Sungguh naif sekali jika terjadi demikian pada diri kita.
Untuk itu mari kita tes keakraban diri kita dengan Al-Quran sebagai bentuk sikap akhlak kita kepada Al-Quran. Saudara semua hadirin wal hadirat yang berbahagia. Untuk mengukur sampai seberapa keakraban diri kita dengan Al-Quran, ada satu pertanyaan yang paling mendasar. Apakah Anda semua masing-masing sudah mempunyai Al-Quran? Mohon maaf, bukan satu rumah satu Al-Quran. Tapi masing-masing diri Anda apakah sudah punya Al-Quran? Untuk diri Anda sendiri. Ada satu survei yang dilakukan oleh Ar-Rahma Quranic Learning pada tahun 2014 terkait dengan berapa persen dari umat Islam di Indonesia ini yang mempunyai Al-Quran untuk dirinya. Hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Karena ternyata umat Islam di Indonesia ini yang mempunyai Al-Quran untuk dirinya sendiri tidak lebih dari 15%. Cukup kecil sekali. 15%. Jumlah 15% bukanlah jumlah yang besar, tapi sangat sedikit. Nah, apakah ada di antara kita ini termasuk yang 15% itu? Ataukah justru yang termasuk 85% yang tidak mempunyai Al-Quran? Silakan untuk direnungkan. Sungguh aneh jika umat Islam di Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia. Ternyata yang mempunyai Al-Quran hanya 15%. Nah, karena itu setelah hasil survei itu dirilis, dipublis, beberapa lembaga Islam di Indonesia beramai-ramai melakukan gerakan wakaf Al-Quran. Jika pada tahun 2020 sekarang ini mungkin prosentasenya sudah meningkat, bahkan mungkin tahun 2023 saat ini, mungkin prosentasenya juga semakin meningkat. Apalagi kalangan generasi milenial pasti di dalam Android-nya sudah ada aplikasi Al-Qur'annya. Jika ada. Jadi, bagaimana umat Islam dapat akrab dengan Al-Quran? Petunjuk, obat, pencerah, jika punya saja tidak. Ini sungguh ironis sekali ini bagi kita umat Islam di Indonesia. Sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin umat Islam, Anda generasi muda, para remaja, mahasiswi, pelajar, sampai tidak punya Al-Quran. Itu kan sangat memprihatinkan betul. Nah, berikutnya, bagi saudara yang sudah mempunyai Al-Quran, pertanyaannya kemudian adalah, apakah Al-Quran yang sudah dimiliki itu sudah diakrabi dengan dipegang dan dibuka-buka? Jangan-jangan Al-Quran yang dimilikinya hanya sekedar disimpan di atas meja, disimpan di dalam lemari, karena Al-Quran dianggapnya sebagai kitab suci yang sakral, yang tidak boleh disentuh sembarangan. Al-Quran tersebut hanya diambil, dipegang setahun sekali untuk dibersihkan debu-debunya yang menempel di sampulnya. Setelah itu dikembalikan lagi, ditaruh di dalam almari. Jika Al-Quran sebagai mushaf terlalu disakralkan, terlalu disucikan sehingga tidak terjamah. Al-Quran hanya dijadikan sebagai benda pusaka yang sakral dan suci, yang tidak memberi makna bagi kehidupannya. Adakah di antara kita yang seperti itu? Ini pun juga sangat memprihatinkan. Karena Al-Quran diturunkan tidak untuk dijadikan sebagai benda keramat. Tidak untuk disimpan saja. Bagi yang sudah mempunyai, sudah memegang dan membuka-bukanya. Selanjutnya, apakah Al-Quran sudah diakrabi dengan melafalkan huruf-hurufnya menjadi kata dan kalimat yang terucapkan dalam bahasa Arab. Di dalam kehidupan masyarakat dapat kita saksikan berapa banyak umat Islam yang sudah dapat melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Tidak banyak, alias sangat sedikit sekali. Bahkan termasuk mungkin ada di antara kita ini
yang belum bisa melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Hal itu dapat dimaklumi karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, bukan bahasa ibu atau bahasa keseharian kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Untuk itu agar umat Islam yang sudah mempunyai Al-Quran dan juga belum mempunyai Al-Quran, maka harus digencarkan pembelajaran baca tulis Al-Quran atau pemberatasan buta huruf Al-Quran. TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, TPQ, Taman Pendidikan Quran, dan Tahsinul Quran harus digencarkan dan dimunculkan di masyarakat. Dan selanjutnya bagi yang sudah lancar di dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran, hendaknya semakin mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran. Lafadzkan Al-Quran setiap hari. Beri kuota waktu untuk Al-Quran sehari minimal 15 menit. Syukur bisa lebih. Buat jadwal baca Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat saudara yang berbahagia. Jadikan kebiasaan setelah maghrib, setelah subuh, berakrab-akraban dengan Al-Quran. Masyarakatkan Al-Quran. Dan Al-Qurankan masyarakat. Kemudian bagi yang sudah akrab dengan melafalkan huruf-huruf Al-Quran, jangan hanya berhenti dan bangga dengan khotam berkali-kali. Ingat, Al-Quran turun tidak hanya untuk dilafalkan huruf-hurufnya. Meskipun seseorang yang melafalkan huruf Al-Quran akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Al-Quran diturunkan tidak untuk sekedar dilafalkan. Al-Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai obat, sebagai pencerah, dan juga petunjuk kehidupan. Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, dan di antara kita banyak yang tidak mengerti arti bahasa Arab. Jika Al-Quran hanya sekedar dilafalkan huruf-hurufnya dengan bahasa Arab tanpa diketahui maknanya, maka fungsi sebagai petunjuk tentu tidak akan terrealisir. Untuk itu, perlu ada upaya mengakrabkan diri dan pikiran kita dalam memahami dan mengetahui isi kandungan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita tentu patut bersyukur ya. Sejak tahun 2010-an di Indonesia ini bergema satu gerakan yang dipelopori oleh Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Indonesia menghafal Al-Quran. Sungguh luar biasa gebrakan gerakan tersebut. Sehingga menginspirasi di berbagai daerah, seluruh wilayah Indonesia, baik di desa, kota-kota, bahkan di gunung-gunung dan pedalaman, seakan-akan berlomba-lomba mendirikan rumah tahfidzul Quran untuk mencetak para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah, sekarang sudah bermunculan anak-anak, remaja, bapak-bapak, dan bahkan juga ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, penghafal Al-Quran. Tapi sayang, gerakan tersebut seakan-akan hanya berhenti di hafalan Al-Quran. Nah, karena itu setelah hafal Al-Quran, ya hanya mempertahankan hafalannya saja. Begitu seterusnya. Sekali lagi, hal itu tidak jelek dan sangat bagus. Tapi hendaknya tidak berhenti sampai di situ saja. Harus ada peningkatan. Apa peningkatannya? Harusnya setelah gerakan Indonesia menghafal Al-Quran sukses, dilanjutkan dengan gerakan Indonesia memahami Al-Quran, yaitu gerakan tafhimul Quran. Isi Al-Quran harus dipahami. Isi Al-Quran harus dikaji, harus diketahui kandungan nilai-nilai petunjuknya. Sehingga dengan upaya itu, diharapkan umat Islam mengetahui betul, faham betul petunjuk-petunjuk kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu, saudara,
hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, gerakan wakaf Al-Quran selayaknya Al-Quran yang diwakafkan adalah Al-Quran yang ada terjemahannya, sehingga umat Islam dapat sedikit demi sedikit mengerti maknanya. Bukan Al-Quran yang hanya berbahasa Arab saja. Itulah kajian pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran harus digelorakan di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, agar umat semakin paham isi ajaran Al-Quran. Bapak, Ibu-ibu, saudara, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dan puncak dari keakraban diri seorang yang beriman, seorang muslim terhadap Al-Quran adalah jika Al-Quran yang sudah dimiliki, sudah dilafalkan, dan bahkan sudah dihafalkan, sudah dimengerti dan dipahami isi kandungannya, kemudian dijadikan sebagai bagian dari karakter dirinya. Nilai-nilai ajaran Al-Quran dihidupkan dalam bentuk perilaku dan kepribadian diri. Itulah yang dahulu terjadi pada diri Rasulullah SAW. Sehingga ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak atau kepribadian Rasulullah seperti apa, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa akhlak atau kepribadian Rasulullah adalah Al-Quran. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Al-Quran menjadi nyata dan tidak lagi hanya sekedar di awang-awang dan khayalan saja. Nah, sampai di manakah keakraban diri kita dengan Al-Quran? Silakan untuk direnungkan sendiri-sendiri. Bagaimana sikap akhlak kita terhadap Al-Quran selama ini. Untuk apa sebenarnya kita harus senantiasa mengakrabkan diri dengan Al-Quran? Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quran berarti kita sudah membangun rasa keakraban diri dengan Al-Quran. Ada 3 cara manusia dapat membangun secara langsung keakraban dirinya dengan Allah, yaitu berzikir kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan ibadah sholat sebagai mi'rajul mukminin. Selain itu, ada beberapa sikap yang perlu dilakukan bagi kita semua jika dibacakan Al-Quran kepada kita, yaitu 1, dengarkan dan diam serta perhatikan agar kita mendapatkan rahmatnya. Yang surat Al-A'raf ayat yang ke-204, Allah menyatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan isinya dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah. Meresapi dan merenungkannya sehingga hatinya tergetar dan keimanannya bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kemudian bersungkur sujud merendahkan diri kepada Allah sebagai sikap kita ketika dibacakan Al-Quran. Allah menyatakan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang jika diperingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, mereka menyungkur sujud, bertasbih dan memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri, tidak membelakanginya dan tidak kemudian menolaknya.
Dan bahkan ada di antara sikap akhlak seorang terhadap Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka mencucurkan air mata. Di dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109, Allah menceritakan, Kul aminu bihi aula tu'minu innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Itulah sikap akhlak seorang yang beriman terhadap Al-Quran ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, saudaraku yang berbahagia, demikian tadi ya bagaimana akhlak orang yang beriman terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi bagian dari orang-orang yang punya akhlak yang baik terhadap Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi saudara-saudara sekalian. Kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.